Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat ya belajarnya. Baiklah, hari ini Ananda akan belajar tentang macam-macam otot manusia. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya Ananda mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah Ananda mempelajari materi tentang macam-macam otot manusia, Ananda diharapkan mampu memahami pengertian otot. Kemudian Ananda juga mampu memahami fungsi otot. Serta tujuan yang terakhir adalah Ananda mampu memahami ciri-ciri dan macam-macam dari otot manusia. Baik, sebelumnya apakah Ananda sudah tahu apa itu otot? Nah, coba kira-kira otot itu apa ya? Kita sangat sering mendengar istilah otot. Namun, Ananda sudah tahukah apa itu otot? Jika belum, Ibu akan menjelaskan pengertian dari otot. Nah, ini ya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Otot ini merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga seseorang dapat bergerak atau seseorang itu dapat beraktivitas dikarenakan adanya otot. Lalu, setelah Ananda tahu apa itu otot, mari kita pelajari lagi fungsi dari otot. Nah, selanjutnya, ini fungsi dari otot. Fungsi dari otot itu yang pertama, otot dapat menjalankan kerja seperti mengangkat, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Kemudian, otot juga menggerakkan jantung. Selanjutnya, fungsi otot yang ketiga adalah otot itu berfungsi dalam mengalirkan darah. Nah, selanjutnya di sini ada 3 gambar. Coba Ananda perhatikan dahulu. Ketiga gambar ini merupakan gambar macam-macam otot. Yang pertama ada otot polos. Coba Ananda lihat. Di sini ada gambar otot polos dan ada organnya ya. Biasanya otot polos ini terdapat pada organ dalam tubuh manusia. Nah, ini. Saya di sini ya. Kemudian yang kedua ini ada otot lurik. Nah, di sini ini ada otot lurik. Kemudian yang ketiga ada gambar otot jantung. Jelas ya, namanya saja otot jantung. Pasti letaknya juga di jantung. Baik, ayo kita coba mengenal macam-macam atau ciri-ciri dari ketiga otot ini. Yang pertama, otot polos. Nah, ini gambar otot polos. Otot polos ini bekerja tanpa kesadaran. Kemudian, selanjutnya ciri-ciri dari otot polos ini yaitu dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing nih ya. Dia bentuknya seperti gelendong, ujungnya ini runcing keduanya. Kemudian waktu kontraksi ototnya ini antara 3 sampai 180 detik. Nah, artinya waktunya itu cukup cepat. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bentuk dari otot polos ini gelendong ya. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bentuknya itu berupa gelendong. Yang keempat, terletak pada organ dalam. Ya, biasanya otot polos ini terletak pada organ dalam tubuh manusia. Kemudian otot polos hanya memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Ini inti sel ini gambar yang hitam-hitam yang ada di tengah ini. Nah, itu merupakan inti sel.
Kemudian otot polos ini pergerakannya lambat dan mudah lelah. Nah, biasanya otot polos kita temui pada bagian usus, pada bagian saluran peredaran darah, dan pada otot di saluran kemih, ya. Nah, ini ciri-ciri dari otot polos. Selanjutnya masuk ke otot lurik. Nah, otot lurik ini biasanya kita kenal dengan otot rangka. Jadi nama lain dari otot lurik adalah otot rangka ya anak-anak. Otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh yang digunakan dalam pergerakan. Nah, ayo kita mengenal ciri-ciri dari otot lurik. Ini ada gambar otot lurik yang biasanya kita sebut dengan otot rangka. Adapun ciri yang pertama dari otot lurik adalah bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Ya, bentuknya silindris ya, nih bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Kemudian bekerja secara sadar dengan perintah otak. Nah, selanjutnya gerakannya tuh cepat dan mudah lelah. Otot lurik ini merupakan otot dengan bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Jadi inti sel itu tidak hanya satu, tapi memiliki banyak inti sel atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin atau protein dengan struktur yang bulat. Dan inti selnya ini biasanya berada di tepi. Nah, seperti ini ya. Inti selnya berada di tepi. Inilah ciri-ciri dari otot lurik atau otot rangka. Kemudian selanjutnya ada otot jantung. Nih, bisa dilihat ya otot jantung. Dari namanya saja kita sudah tahu letaknya di mana ya. Otot jantung ini terletak pada jantung anak-anak. Nah, otot ini bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat ataupun berhenti ya. Artinya dia bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Nah, otot jantung juga berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Coba Anda bayangkan jika otot jantung ini tidak dapat memompa darah dalam tubuh dan juga otot jantung ini jika bekerja harus diatur oleh perintah otak. Tentunya kita sangat kesulitan ya untuk melakukan suatu aktivitas seperti itu ya anak-anak ya. Jadi otot jantung ini berbentuk silindris, kemudian juga memiliki percabangan. Ini bisa dilihat di gambar bahwa pada gambar yang sebelah kiri ini otot jantung itu bentuknya silindris dan banyak percabangan. Nah, sama seperti otot polos tadi, otot jantung ini hanya memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Baik anak-anak, inilah penjelasan mengenai otot manusia. Ibu harap anak-anak dapat memahami penjelasan ini. Apabila terdapat kesalahan pada kata-kata maupun tindakan dan kekurangan pada slide ini atau tayangan video ini, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.